Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini bisa bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam waktu yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pribadi Elia, secara khusus tentang namanya. Nama Elia itu merupakan nama yang memiliki arti bahwa Tuhan atau Yahweh adalah Allahku. Nama ini merupakan nama yang kontras dengan situasi kondisi pada saat itu di mana orang-orang Israel dan Raja Israel menyembah Baal, bukan menyembah Yahweh. Tetapi Elia hadir dengan namanya yang memproklamasikan bahwa Allahnya adalah Yahweh. Nah, pada kesempatan ini saudara-saudara, kita masih melihat tentang pribadi Elia. Hal kedua yang kita lihat dari Elia adalah daerah atau tempat dari mana ia berasal. Kita masih melihat di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat yang pertama. Teks firman Tuhan ini berbunyi, "Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks firman Tuhan ini tidak ada sama sekali menceritakan kisah pendahuluan dari hidup Elia. Kalau saudara-saudara membaca pasal sebelumnya, sama sekali tidak ada riwayat Elia disebutkan di dalamnya. Alkitab langsung memulainya dengan ungkapan, "Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe." Tidak pernah ada silsilah, tidak pernah ada riwayat hidup, dan tidak pernah ada prestasi membanggakan apapun yang ditunjukkan oleh penulis kitab ini dalam memperkenalkan Elia kepada para pembacanya. Kita secara tiba-tiba diberitahu bahwa inilah perkataan dari Elia, orang Tisbe. Kalau kita cermati di dalam teks firman Tuhan ini, saudara-saudara, asal dari Elia tinggal. Tempat tinggal Elia disebutkan di situ, yakni Tisbe. Lalu diikuti dengan ungkapan kembali Tisbe Gilead. Di peta ada daerah yang bernama Gilead, tetapi sangat sulit sekali menemukan tempat yang bernama Tisbe. Ternyata setelah diselidiki, Tisbe ini merupakan sebuah kota yang terpencil, dan saking terpencilnya tidak terlalu signifikan untuk dibuat di dalam peta. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para arkeolog menyebutkan bahwa desa asal Elia ini kemungkinan berada di sisi sungai Yordan. Kalau kita lihat, sisi sungai Yordan itu merupakan daerah atau wilayah yang sangat panas, kering, dan gersang. Untuk kehidupan sehari-hari, mereka mengandalkan air dari sungai Yordan tersebut. Dan banyak orang memikul air untuk melakukan kegiatan sehari-hari dari sungai Yordan. Apakah itu untuk bercocok tanam, pertanian, dan kebutuhan yang lain-lain. Dari tempat dia berasal ini, kemungkinan besar Elia ini adalah sosok pria yang berkulit gelap menurut para ahli, karena kita lihat bagaimana kehidupannya sehari-hari berada di bawah terik matahari. Dan kemungkinan besar Elia ini bukan pria yang gemuk, bukan pria yang tampan, tetapi ia adalah pria berotot, karena Tisbe adalah tempat yang gersang, memaksanya untuk bekerja keras menggarap tanah dan membawa air. Kalau kita lihat penampilan Elia, kemungkinan besar tidak ada sama sekali hal yang bisa dibanggakan dari kehidupan Elia, baik dari segi latar belakang hidupnya dan dari mana ia berasal. Tetapi saudara-saudara, yang sangat unik di sini adalah Allah memakai Elia
untuk berdiri menyampaikan pesannya kepada Raja Ahab. Dari hal ini kita bisa melihat, saudara-saudara, bahwa Allah bisa memakai siapa saja untuk maksud dan tujuannya. Allah bisa memakai siapa saja menjadi alatnya tanpa memikirkan latar belakang kehidupan orang tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Allah bisa memakai siapa saja untuk rencananya, maka saudara dan saya juga memiliki potensi yang besar, memiliki kemungkinan yang besar untuk dipakai oleh Allah menjadi alatnya. Untuk menjadi alat Allah tidak harus berasal dari keturunan kaya raya. Untuk dipakai Allah tidak harus berasal dari golongan orang yang terpandang. Untuk dipakai Allah tidak harus berasal dari latar belakang yang dihargai oleh banyak orang. Untuk dipakai oleh Allah hanya butuh hati yang siap untuk melayani Tuhan dalam segala kondisi. Dan itulah yang Allah temukan di dalam diri Elia. Elia dipanggil dan dipakai oleh Allah tanpa memikirkan latar belakang dan dari mana ia berasal. Pada kesempatan ini, saudara-saudara, Allah bisa memakai siapa saja. Allah bisa memakai siapa saja untuk menyatakan kehendaknya bagi dunia. Allah bisa memakai Elia dan dia juga bisa memakai saudara dan saya. Yang menjadi penghalang kita untuk melayani Tuhan atau dipakai oleh Tuhan, kita selalu terintimidasi oleh latar belakang dan masa lalu hidup kita. Mungkin masa lalu hidup kita kelam, mungkin masa lalu hidup kita bejat, mungkin masa lalu hidup kita tidak sesuai dengan pandangan manusia sekarang. Tetapi masa lalu itu tidak menjadi halangan bagi Allah untuk memakai kita. Mungkin pada saat ini, Bapak Ibu Saudara digerakkan oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat, dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia. Tetapi kita terkendala dengan latar belakang. Sering sekali kita berkata, mana mungkin latar belakang hidup saya seperti ini dipakai oleh Tuhan. Allah siap memakai siapa saja tanpa memikirkan latar belakang orang tersebut. Allah siap memakai siapa saja tanpa melihat kehidupan masa lalu orang tersebut. Jangan mau diintimidasi oleh kuasa kegelapan. Mungkin ketika saudara-saudara mau melayani Tuhan, iblis selalu menabur benih di dalam pikiran kita. Mana mungkin engkau melayani Tuhan? Mana mungkin engkau melayani Tuhan? Mana mungkin engkau melayani Tuhan? Ingat latar belakang hidupmu. Ingat masa lalumu. Iblis akan selalu menggunakan masa lalu kita untuk membuat kita tidak bergerak untuk melayani Tuhan. Kali ini katakanlah kepada iblis, iblis, masa laluku memang gelap, masa laluku memang begitu pekat, latar belakang hidupku bukan orang baik, tetapi aku katakan kepadamu, masa depanku cerah. Hai engkau iblis, masa lalumu memang cemerlang di sorga. Masa lalumu adalah alat Allah di dalam kemuliaannya, tetapi masa depanmu ada di neraka. Kita memiliki masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Allah siap memakai siapa saja yang rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Mungkin saudara berkata pada kesempatan ini, mana mungkin aku dipakai Tuhan? Sangat mungkin sekali saudara dan saya dipakai oleh Tuhan. Mungkin Anda berkata, bagaimana saya bisa melayani Tuhan? Hidupku susah, latar belakang ekonomiku bukan orang yang terpandang. Anda bisa dipakai oleh Tuhan. Anda bisa dipakai oleh Tuhan jika Anda siap untuk melayani Dia. Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Lakukanlah hal-hal yang bisa Anda lakukan. Mungkin saudara berkata, aku sudah tua. Bagaimana mungkin aku melayani Tuhan? Orang yang tua di muka bumi ini pun bisa dipakai oleh Tuhan. Dengan cara apa? Mungkin mereka hadir untuk melahirkan generasi-generasi baru yang siap dipakai oleh Tuhan. Jadi latar belakang hidup kita bukan menjadi faktor utama Allah memakai kita. Kesiapan hati kita lah yang dicari oleh Allah untuk
melayani Dia. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa lakukan di tengah-tengah situasi sulit ini untuk melayani Tuhan? Ada banyak hal. Mungkin berdoa, mungkin membuat hal-hal yang kecil, yang tidak dianggap orang tetapi itu bermanfaat. Apa saja yang bisa saudara lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Karena itu mungkin hal yang kecil bagi saudara, tetapi bagi orang lain, belum tentu itu adalah hal yang kecil. Allah bisa memakai siapa? Allah bisa memakai siapa saja, termasuk saudara dan saya. Kiranya saudara-saudara dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah situasi sulit ini, walaupun kondisi kita tidak memungkinkan sama sekali. Tetapi Tuhan siap memakai saudara. Dia memanggil kita apa adanya. Dia memanggil kita apa adanya. Tetapi Dia tidak akan membiarkan kita apa adanya. Dia akan memproses hidup kita agar hidup kita yang ada ini siap dijadikan bagi alat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.